warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya, terutama nikmat iman serta nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir bersama di siang hari ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Rekan-rekan muslimin dan muslimat Indosat yang berbahagia dan insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Hasyim Adnan LC yang akan membawakan tema Kaisar pada siang hari ini adalah keistimewaan sholat sunnah. Masih sesuai ya temanya Pak ya. Baik, tanpa panjang waktu kami persilahkan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih nanti sampai pukul 13.20 Pak. Nanti kita isi dengan tanya jawab 10 menit. Itu aja Pak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita diberikan umur panjang, kita diberikan kesehatan setelah 1 tahun tidak ketemu. Saya jujur saya katakan masuk ke gerbang sini seperti mimpi ya. Dan parkirannya pun parkiran yang tahun lalu. Saya ini teringat ya hadis Rasulullah. Beliau bersabda, "Wa min asyrati sa'ati yataqarrabuz zaman." Salah satu tandanya hari kiamat, waktu itu cepat banget berlalu. Ya, ini tanda kiamat, waktu cepat banget berlalu. Wa min asyrati sa'ah asy-syahru kal usbu'. Salah satu tanda hari kiamat, as-sanatu kal syahr. Setahun itu rasanya seperti sebulan. Ini saya nggak terasa loh, padahal kan setahun yang lalu seperti baru kemarin. Inilah tanda mendekati hari kiamat. Sebulan seperti yang jawab benar semoga tambah rezekinya ya Allah. Amin. Sebulan seperti seminggu. Nah, seminggu seperti sehari. Ya Allah, semoga ya kita yang hadir pada siang hari ini bukan hanya kesempatan terakhir kali, tapi semoga Allah terus berikan kita umur panjang, kita terus diberikan kesehatan, dan yang terpenting diberikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ini tema pada siang hari ini, keistimewaan sholat sunnah. Saya lebih mengumumkan dahsyatnya ibadah sunnah. Sama ya, nanti lebih spesifik lagi keistimewaan sholat sunnah. Ibadah sunnah. Jadi pokok pembahasan kita pada siang hari ini tidak bicara tentang wajib, tapi apa? Sunnah. Ya, kita tidak bicara wajib, tapi ibadah sunnah. Wajib amal ibadah yang kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Itu adalah hukumnya wajib. Sedangkan sunnah amal ibadah yang dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan rugi, tidak mendapatkan dosa. Baik. Yang pertama, secara global, bukan hanya sholat sunnah saja ya, ini secara global, adanya ibadah-ibadah sunnah. Saya tulis saja kali ya Bapak ya. Ini ada ini kan? Ada. Apa judulnya? Dahsyatnya atau istimewanya sholat sunnah. Lebih umumnya apa? Ibadah sunnah. Baik, sebentar ya. Ini. Saya bikin ini dulu sebentar ya.
sekarang ini kita sedang mengerjakan puasa Ramadan. Puasa apa? Ramadan. Ya. Setelah Ramadan ada bulan namanya bulan apa? Syawal. Sebelum Ramadan ada bulan apa? Bulan apa kemarin? Sya'ban. Coba yuk kita lihat sama-sama ya. Ramadan ini diapit oleh 2 bulan istimewa. Yang pertama yaitu bulan apa? Sya'ban, atau orang kita menyebutnya bulan Ruah. Bulan apa? Ruah, enggak begitu, Ruah. Bulan apa? Ruah. Ini tradisi, orang menyebutnya tradisi nyekar. Makanya menjelang Ramadan kemarin tuh di hari Minggu, Bapak, banyak orang yang ziarah kubur. Ini bulan Ruah. Ternyata bukan ke arah situ ya. Di sini Rasul pernah bersabda, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak bulan Sya'ban itu dengan banyak puasa. Puasa wajib apa sunnah itu? Sunnah. Puasa di bulan Sya'ban. Kenapa Rasul pernah perbanyak puasa di bulan Sya'ban? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Karena di bulan Sya'ban kemarin itu banyak orang yang melupakan, konsentrasinya sudah ke bulan apa? Ramadan. Nah, disitulah Rasulullah pada bulan Sya'ban itu perbanyak puasa sunnah. Nah, di bulan Sya'ban kemarin ada keistimewaan, amal ibadah manusia dilaporkan tiap tahunnya di bulan Sya'ban. Nah, saya Bapak ini semuanya ya, orang yang setahun lamanya belum pernah puasa, tiba-tiba puasa Ramadan, kayak ada apa tuh dia? Ada apa sih? Kaget. Ya kah? Kaget. Nah, makanya ternyata Rasul di bulan Sya'ban itu perbanyak puasa. Ulama hadis menafsirkan puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban disebut juga dengan warming up. Apa tuh warming up? Puasa apa? Pemanasan di sini. Ya, kalau bahasa sholat sunnahnya apa? Liyah. Orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, coba Bapak buktikan deh. Nanti entah kapan kita bicara dahsyatnya orang yang puasa sunnah. Orang yang rajin puasa sunnah Senin Kamis, termasuk 3 hari di pertengahan bulan, apalagi puasa 1 bulan menjelang Ramadan, dia menghadapi Ramadan itu biasa. Enggak, maksud saya bukan biasanya gimana ya? Artinya karena udah terbiasa puasa. Jadi ketika di hari-hari Ramadan, dia lebih optimal ketimbang yang belum pernah puasa sama sekali. Ada sedikit kaget karena biasanya makan dan minum. Dari sini dapat kita ambil pelajaran, kalau begitu Ramadan itu ada apa? Qobliyahnya, yaitu puasa apa? Di bulan Sya'ban. Nah, nanti di bulan Ramadan, setelah Ramadan itu masuk bulan apa ini? Syawal. Di sini juga ada puasa. Berapa hari? 6. Mau puasa enggak? Insyaallah. Yakin apa enggak nih? Oh, yakin insyaallah ya. Berapa hari nih? 6 hari. Biasa kalau dalam sholat sunnah itu namanya apa? Ikan qobliyah. Apa namanya? Ba'diyah. Sholat sunnah apa? Ba'diyah. Ternyata kalau saya selidiki, Ramadan ada qobliyahnya, ada apanya? Ba'diyahnya. Di sini wajib. Tuh. Ya. Tujuannya qobliyah barangkali sebagai pemanasan, sedangkan tujuan ba'diyahnya apa? Tujuan ba'diyahnya menutupi kekurangan. Jadi pada hakikatnya ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, majuan ya Bu, majuan nggak apa ya? Jangan ini, jangan apa? Barang-barang itu. Alhamdulillah banyak ya jamaahnya. Ya. Memang banyak begini terus Bapak? Oh, tambah ada 200 orang kurang lebih. Nah, jadi tanpa saya sadari kalau begitu Ramadan adalah wajib, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Kalau begitu ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, yang pertama qobliyahnya pemanasan, yang kedua ba'diyahnya menutupi kekurangan. Ini maaf, ini ada ulama, kenapa kalau di sholat sunnah, di sholat zuhur itu ada ba'diyahnya, menutupi kekurangan apa? Wajib. Jadi yang pertama, orang mengerjakan ibadah sunnah
tujuannya adalah menutupi kekurangan apa? Wajib. Orang yang rajin ibadah sunnah, insya Allah ibadah wajibnya lebih sempurna. Ini tujuannya. Makanya pembahasan kita saat ini adalah ibadah sunnah yang secara tidak langsung akan menutupi kekurangan wajib. Begitu pula dalam hal sholat. Coba saya gambar ya. Saya gambar di sini. Ini sholat apa? Enggak, kita bukan wajib ini. Apa? Sunnah. Kelihatan ini? Kelihatan Mas? Ini enggak ganggu ya? Ya. Sholat sunnah itu sebenarnya terbagi menjadi 2. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah goiru rawatib. Apa itu rawatib? Apa rawatib? Qobliyah dan lebih banyak timbang tahun kemarin Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Ini belum ini? Masih ada lagi. Nanti akan penuh sama sana ya? Iya. Sampai luar ya. Ya, udah coba kita lihat sama-sama ya. Salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, dengan salat sunnah ghairu rawatib. Salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang mengiringi apa? Wajib. Sedangkan salat sunnah ghairu rawatib yang tidak mengiringi wajib. Coba sebentar. Qobliyah ba'diyah itu dikerjakan karena ada apa? Wajib. Dan dikerjakan pun waktunya ketika masuk panggilan azan. Zuhur jam 11.54. Dia sholat sunnah qobliyahnya jam 11:30. Boleh apa tidak itu? Enggak boleh. Dia harus masuk waktu sholat. Begitu pula sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah itu habis waktunya ketika habis waktu sholat wajib. Saya ulangin ya. Sholat, coba bareng-bareng ya sama ini ya. Sholat sunnah terbagi menjadi berapa? 2. Sholat sunnah yang mengiringi wajib namanya apa? Rawatib. Dan sholat sunnah yang tidak mengiringi wajib namanya apa? Ghairu rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib yaitu yang mengiringi, kurangi ini. Yang apa ini? Yang mengiringi sholat wajib. Waktunya berbarengan dengan apa? Sholat wajib, dikerjakan pada saat panggilan azan dan diakhiri pada saat waktu sholat sudah selesai. Sedangkan sholat sunnah ghairu rawatib yang tidak mengiringi waktunya wajib. Coba sebentar. Tahajud mengiringi wajib enggak? Enggak. Waktunya kan terpisah dia. Apalagi selain tahajud? Duha boleh enggak jam 9 pagi? Boleh. Dia kan terlepas waktunya tuh dari apa? Wajib. Makanya saya definisikan sholat sunnah terbagi menjadi 2. Sholat sunnah yang mengiringi wajib dengan sholat sunnah yang tidak mengiringi wajib. Nah, sholat sunnah yang mengiringi wajib terbagi menjadi 2. Berapa ini? 2. Ayo, apa kira-kira nih? Yang mengiringi wajib. Ya Allah, yang benar jawabannya semoga umroh ya Allah. Doa orang yang berpuasa diijabah sama Allah nih. Semoga umroh semuanya. Semoga yang amin paling gede ada yang bayarin umrohnya. Amin. Ustaz Zulfikar Anta ya. Apa tuh namanya? Ini travelnya umroh arba'in ya. Apa? Travelnya Ustaz Zulfikar ya. Semoga kita semua diizinkan ke tanah suci ya. Amin. Ini yang pertama, sholat sunnah itu terbagi menjadi 2, rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib ini terbagi lagi menjadi 2. Sholat sunnah rawatib mu'akkad yang ditekankan ya. Sholat sunnah ghairu mu'akkad. Oke, nanti akan kena jawabannya semua. Sholat sunnah ghairu rawatib dibagi menjadi 2. Yang pertama, dia sendirian. Benar nggak? Ada nggak sholat sunnah sendirian? Apa itu? Duha. Benar nggak? Tahajud, ya kan? Ada nggak selain sendirian apa lagi? Berjamaah, apa contohnya? Bukan taraweh ya. Ya, udah ya. Apa? Taraweh ya, berjamaah. Tuh, udah poinnya ini nih. Nah, ya, sholat sunnah terbagi menjadi 2. Sholat sunnah rawatib dengan ghairu rawatib. Sholat sunnah mu'akkad dengan ghairu
muakkad, dan sholat sunnah ghairu rawatib terbagi menjadi dua, sendirian dengan apa? Coba nanti setelah ini bisa bisa di foto barangkali. Baik, kita bahas yang sana. Yang saya tadi bilang apa? Tujuan kita ibadah sunnah menutupi apa tadi? Menutupi kekurangan apa? Wajib. Begini, lagi sholat zuhur, Allahu Akbar. Ya Allah, saya sholat zuhur 2 apa 3 rakaat ini ya. Pernah nggak begitu? Oh sering ya. Oh Allah. Oke, kamu jangan berubah. Duduk begini. Sebentar, saya lihat. Ada nggak lagi Jumatan duduknya seperti ini? Ada. Di mana orangnya? Di masjid ya. Jangan berubah sebentar. Dalam Islam disebut duduknya hubwatun. Apa namanya? Sama-sama. Hubwatun. Apa namanya? Hubwatun. Apa itu hubwatun? Merangkul kedua apa? Lutut dengan apa? Tangan. Naha Rasulullah anil julusi hubwah wa imamu yaktub. Rasul melarang umatnya duduknya hubwah ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Apa itu hubwah? Merangkul kedua lutut. Wa hadza julusu syaitan. Itu adalah duduknya gaya setan. Nah ya oke ya. Masya Allah. Ini kan bisa mengurangi apa ini? Mengurangi apa tadi? Enggak, mengurangi apa? Paha? Tutupin. Pakai apa? Sholat? Siapa namanya? Ferry. Ini? Ade. Baik. Ferry dengan Ade dihisap. Ini umpama timbangan. Ini umpama mizan. Apa ini? Iya, saya juga tahu ini mik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa namanya? Akbar. Bang Akbar. Ini saya juga tahu ini mik Bang Akbar. Ini apa nih? Mizan. Ini sholatnya Bang Akbar. Ini amal jeleknya. Ketika ditimbang, ternyata amal jeleknya Bang Akbar lebih dominan ketimbang apanya? Sholatnya. Ditimbang ini sholatnya, ini amal jeleknya. Lah kalau sholatnya udah menang kan, yang lain jadi ikut menang. Dia beruntung. Lah setelah ditimbang ternyata kenyataannya beda. Justru malah amal jeleknya Bang Akbar yang lebih menang. Jomplang. Ini sholatnya, ini amal jeleknya. Jomplang. Dus menang amal jeleknya. Kan kalah sholatnya ini. Bareng-bareng. Neraka enggak? Kok enggak serentak sih? Neraka enggak? Belum tentu. Kok demen sekali Bang Akbar neraka ya? Belum tentu. Nah, Allah mengatakan dalam hadis qudsi begini, hal li abdi tatawwu, apakah bisa diginikan suaranya Kak? Enggak bisa diginikan ya suaranya, maaf Pak. Ya, diginikan suaranya sedikit ya. Biar enggak terlalu angkat suara saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, kalau Pak. Nah, maklum ya Bapak, puasa ya kita ya. Jadi enggak ini ya suaranya ya. Harus dihemat-hemat dikit. Nah, ini apa? Ini kan udah kalah ya? Udah kalah kan? Ini apanya Bang Akbar? Salat. Ini apanya? Jelek. Secara logika kemana dia? Neraka. Iya, Ferry. Secara logika kemana Ferry Denny? Neraka. Secara apa? Logika. Tapi Allah mengatakan, hali abdi tatawwu'un, hadis kursi. Apakah hambaku yang namanya Akbar rajin sholat sunnah? Malaikat yang menimbang Bang Akbar menjawab, na'am li abdika tatawwu, hambamu yang namanya Akbar rajin sholat sunnahnya. Tuqazu min hazil a'mal fayukammalu bihi man taqasa. Kata Allah kepada malaikat yang menimbang amal ibadahnya Akbar, ambillah pahala-pahala sholat sunnahnya, tutupi kekurangan sholat wajibnya. Allahu Akbar. Diambillah tahajudnya Bang Akbar, taruh di sini. Jus, berat nggak ini? Berat. Lihat ke saya. Surga belum? Belum. Kenapa belum? Masih bawah, benar nggak? Diambillah duhanya. Ini hadis kursi loh. Diambillah duhanya Bang Akbar, taruh di sini. Jus. Surga belum?
Belum, masih sama. Diambillah qobliyah ba'diyahnya. Diambillah witirnya. Diambillah pahala tarawihnya selama Ramadan. Taruh di sini. Duh, sorga enggak ini begini nih? Oke. Jadi kalau begitu jangan pernah meremehkan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah tanpa kita sadari menutupi apa tadi? Wajib. Kekurangan sholat. Dah, kalau begitu nanti malam tarawih jangan ditinggalkan. Ya, qobliyah ba'diyahnya sebelum zuhur jangan ditinggalkan. Sebelum tidur witirnya jangan ditinggalkan. Duhanya jangan dilewatkan. Kalau bisa jangan 2 rakaat deh. Ditambah 4 kek. Jadi jangan pernah meremehkan ibadah-ibadah sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita kerjakan tanpa kita sadari itu pelengkap. Pelengkap apa? Sholat wajib. Belum tentu loh wajib kita di pandangan Allah sempurna. Maka tutupilah. Ada nggak orang sholat zuhurnya pegawai kantor jam 2:30? Ada kali. Di kantor mana Pak Akbar? Oh no. Oh di sini ke kantor tepat waktu semua ya. Kayaknya. Ya, ada nggak orang sholat asarnya jam 4:30? Ada. Ya Allah, kok Allah disisakan ya? Allah diapakan? Diutamakan. Ya. Nah, kekurangan wajib ini ditutupi dengan apa? Sholat sunnah. Masya Allah. Inilah keuntungannya, dahsyatnya orang yang rajin apa? Sholat apa? Sunnah. Menutupi apa? Kekurangan sholat wajib. Oke, yang kedua, konsentrasi ya. Yang kedua nih, dahsyatnya sholat apa? Sunnah. Sekarang apa nih? Mu'akkad, qobliyah dan ba'diyah. Terbagi menjadi 2, mu'akkad dengan ghairu mu'akkad. Yang pertama, Rasul pernah bersabda 12 rakaat. Yang kedua, Rasul pernah bersabda 10 rakaat. Dua-duanya benar, bareng-bareng gitu. 4 rakaat sebelum bukan lohor, zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Iya Bang, di mana tadi? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Bang Akbar, apa? Apa? Gimana? Enaknya saya seneng nih ada Bang Akbar nih. 4 rakaat sebelum zuhur, Nah. 2 rakaat sesudah zuhur, Hah? 2 rakaat setelah maghrib, Hah? 2 rakaat sebelum isya. Setelah Setelah isya. isya, Terus 2 rakaat sebelum subuh. sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan setiap 2 rakaat ya. Salam. Ya. Nah, tapi Rasul pernah bicara bukan 12, berapa? 10. Nah, sebelum zuhurnya 4 diganti jadi berapa? 2. Dua-duanya benar. Baik. Sekarang ini, apa nih? Ghairu mu'akkad. Ghairu mu'akkad apa Ustaz? Tadi setelah zuhur berapa? 2. Kalau ada ghairu mu'akkad berapa? 4. 4 setelah zuhur. 2 sebelum maghrib. 2 sebelum isya. 4 rakaat sebelum asar. Atau 2 rakaat setelah azan. Yuk bareng-bareng. 4 rakaat setelah. Oh, banyak Masya Allah yang datang sekarang. Ayo majuan Bu, adik silakan majuan ya. Ya, agak majuan. Ya. Ada sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ghairu mu'akkad. 4 setelah berapa? Zuhur. 2 sebelum maghrib. 2 sebelum isya. 4 rakaat sebelum asar. 2 setelah apa? 2 setelah azan. Nah, oke, baik, sama-sama. Sekarang ini dulu nih. Ingat, judul kita apa? Dahsyatnya sholat sunnah. Tadi teman-teman sebelum zuhur qabliyah dulu nggak? Tadi kepepet. Apa Pak Akbar? Saya kepepet. Jadi tadi apanya doang? Salat zuhur Zuhur aja? sama selesai itu. Qabliyahnya enggak?
Gampang dong kalau gitu, nggak jadi kalau gitu dong begini aja. Gampang begini dong. Nah, udah ya. Nah, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum apa tadi? Subuh berapa? 2. Yuk, sama-sama yuk kita ngaji bareng-bareng. Hadis sahih sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla isnata asyrata fi kulli yaumin wa lailatin bunya lahu baitun fil jannati. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sholat sunnah qobliyah ba'diyah rawatib muakkad 12 rakaat dalam sehari semalam, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, bunyah lau baitun fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di sorga. Allah. Jadi kalau begitu dahsyatnya sholat sunnah qobliyah ba'diyah muakkad punya apa? Punya apa nih? Pondasi. Pondasi. La haula wala quwata illa billah, Masya Allah. Bang Akbar punya apa? Tadi yang saya bilangin. Punya rumah. Kok pondasi sih? Punya rumah. Allah, harus diruqyah kayaknya nih Bang Akbar ini. Punya rumah di mana? Pondasi doangan sih. Pilih mana? Punya rumah di dunia apa di sorga? Enggak, ini doa loh. Orang lagi puasa diijabah doanya. Pilih mana? Punya rumah di dunia apa di sorga? Dua-duanya. Maunya. Ya, amin ya Allah. Semoga punya rumah di dunia juga di sorga. Jadi orang yang rajin sholat sunnah tanpa kita sadari, makanya yuk teman-teman semuanya, bener Bapak, semakin banyak jamaahnya. Beda sama tahun kemarin ya. Tahun kemarin kurang lebih berapa orang itu ya? Karena ada akbar itu. Apa? Karena ada akbar. Karena ada akbar. Alhamdulillah ini Masya Allah banyak juga ya. Alhamdulillah. Terusin ini. Terusin. Jadi yang pertama dahsyatnya sholat sunnah. Saya sampai berapa nih? Sampai jam? 11.20 ya. 13.20. Sholat sunnah itu Pak Akbar. Yang pertama menutupi Kekurangan dari sholat wajib. Nah, yang kedua Punya rumah di surga. kata siapa? Ustaz. Rasulullah. Oh, Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Punya rumah di mana deh? Surga. Ya Allah, teman-teman mulai saat ini jangan pernah tinggalkan qobliyah ba'diyah deh. Iya. Jangan tinggalkan qobliyah ba'diyah. Nah, kalau ini lebih bagus lagi nih, coba saya lihat. Nih. Ini apa nih? 4 apa nih? Setelah apa? Zuhur. Oke. Yang mau mengerjakan 4 silakan. Setelah zuhurnya. Man hafiz arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha. Barang siapa kata Rasulullah yang mengerjakan qobliyah zuhurnya 4 dan ba'diyah zuhurnya 4. Sama-sama ya. Qobliyah zuhur berapa? 4. Zuhurnya 4 jadi berapa? 8. Ba'diyahnya lagi 4 jadi berapa? Jadi berapa? 12. Harramahullahu 'alan nari. Yang mengerjakan ba'diyah zuhurnya 4, qobliyahnya 4, maka kata Rasulullah, harramahullahu 'alan nari. Dirinya Allah haramkan dimakan api neraka. Masya Allah. Yuk, saya tadi habis zuhur saya biasakan 4. Teman-teman kalau seandainya habis zuhurnya 2, kalau mau tambah lebih dahsyat lagi berapa tuh? 4. Mau nggak ini? Mau banget. Nah, ini apa nih? 2 sebelum apa? Maghrib. 2 sebelum apa? Isya. 4 sebelum apa nih? Asar. Teman-teman, nanti sholat asar qobliyahnya enggak 2, 4. Boleh apa enggak? Boleh. Rahimallahu imra'an shalla qabla asar arba'an. Allah akan mencintai, Allah akan menyayangi hambanya yang sholat sunnah qobliyah asarnya 4 rakaat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah, yang sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, Allah haramkan dirinya dimakan api neraka. Udah dah, pokoknya silakan aja. Yang penting qobliyah ba'diyah jangan diapakan? Tinggalin. Jangan ditinggalin. Jelas ya? Ya. Apa? Nutupi apa? Kekurangan? Wajib. Punya rumah di surga. Kalau mengerjakan? Itu dari api neraka. Iya, maksud saya berapa rakaat? Oh. 4. 12 sama
4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ternyata ada hikmahnya Pak Akbar paling depan ya. Saya jadi tambah ada hikmahnya nih. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Punya apa? Surga. Rumah di mana? Kalau istana itu bukannya qobliyah ba'diyah, duha. Man shalla duha isnata asyarah raka'ah bunya law qasra min zabil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah duhanya 12 rakaat, Allah akan buatkan, Allah akan bangunkan istana dari emas di sorga. La ilaha illallah. Makanya teman-teman, maaf nih sebentar, ini ntar akan ada sekitar. Makanya teman-teman, kalau seandainya ada duhanya, ada waktu, apalagi libur, coba deh jangan 2, 4, 6, 8, kalau bisa apa? 12. Punya apa? Istananya bukan dari kusen, bukan dari kayu, dari apa? Mas. Emas. Di mana Pak Akbar? Surga. Pak Akbar pilih mana? Di sorga. Bidadari apa istri? Hah? Kalau bisa sih. Nggak apa-apa. Bidadari yang cantik jelita apa istri yang ketiga dari dunia? Iya. Enggak, ini enggak dua-duanya. Pilih salah satu. Pilih mana Pak Akbar? Bidadari atau istri? Nggak apa-apa, manusiawi. Ya, pilih mana? Nggak, kok ragu-ragu sekali. Kenapa gara-gara begini nih? Ini unik nih orang ini. Coba gimana? Ketemu istri yang bawa bidadari. Nggak bisa begitu. Dua pilihan. Pilih mana? Istri atau bidadari? Istri. Hebat. Istri lah. Hebat kamu. Kamu tahu dari mana Bang Akbar? Ah, Tahu dari mana itu? pilih istri aja udah kelihatan. Dunia jadi bagus gimana akhirat. Ini laki-laki yang bersyukur. Saya teringat Imran bin Hattan. Saya teringat siapa? Imran bin Hattan. Hidup di zaman tabi'in. Orangnya maaf, jelek, pendek, hitam, miskin. Beneran ini. Ya, Imran bin Hattan orangnya apa? Jelek, pendek, hitam dan miskin. Tapi istrinya cantik, putih, solehah dan kaya. Allah, suaminya jelek, pendek, hitam dan miskin. Siapa namanya itu? Imran bin Hattan. Maaf kalau ada yang nama sama, maaf saya nggak menyinggung ini. Ini emang ada namanya Imran di sini? Nggak ada kan? Imran bin apa? Hattan. Orangnya hitam, jelek, pendek dan miskin. Istrinya cantik, solehah dan kaya. Nah, selesai sholat isya, kata istrinya, wahai dikau suamiku tersayang, kita berdua adalah penghuni sorga. Kata suaminya, kenapa dikau istriku tercinta? Mengatakan kita berdua penghuni sorga, karena masuk sorga minimal memiliki 2 syarat, syukur dan sabar. Apa? Syukur dan apa? Sabar. Kata siapa nih? Istri yang cantik, solehah dan kaya. Dikau suamiku dapati aku cantik, solehah dan kaya. Dikau bersyukur. Sedangkan aku dapetinmu begitu Bang Akbar ya? Iya, benar. Syukur dan apa? Sabar. Syukur dan apa? Sabar. Sabar. Ya Allah, ya Rahman, semoga. Coba angkat tangan, ada yang belum menikah nggak? Jujur nih, ini doa. Ada yang belum menikah nggak di sini? Angkat tangan. Oh, banyak sekali. Ini dia poinnya nih. Ya, oke ya. Hari gini, Hari jodoh, hari gini. Dah ya. Jadi apa? Menutupi kekurangan apa nih? Wajib. Yang kedua apa? Punya rumah di mana? Surga. Nah, yang ketiga. Yuk, ketiga. Dahsyatnya apa? Sholat apa? Sunnah. Baik, konsentrasi ya. Sama-sama yuk kita baca lagi bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti bareng-bareng. Ini rumusan orang yang belum punya jodoh. Insya Allah ngamalin ini kebuka. Yuk. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Hambaku deketiku dengan ibadah sunnah. Jadi kita deketin Allah dengan ibadah apa? Sunnah. Bareng-bareng yuk. Sholat tarawih wajib apa sunnah? Sholat tahajud wajib apa sunnah? Tapi kita enggak cukup deketin Allah dengan wajib. Harus dengan apa? Ramadan wajib apa sunnah?
Bagi saya nggak cukup dengan Ramadan aja, tambah dong puasa Senin Kamisnya 3 hari tiap pertengahan bulan, atau bahkan sholat puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. Kalau Allah udah kita dekati dengan ibadah sunnah, apa yang terjadi? Saya tanya semuanya, yang benar itu Allah butuh kita apa kita butuh Allah? Kita butuh. Kalau kita nggak sholat, Allah rugi nggak? Kalau kita nggak ibadah, Allah rugi nggak? Jadi kita ibadah itu akan kembali ke siapa? Kok Allah sih? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan kembali kemana? Jadi kita ibadah, untung ruginya kembali ke siapa? Nah, kalau Allah kita deketin dengan ibadah sunnah, apa yang terjadi? Allah mengatakan, hatta uhibbahu, hambaku dekatiku dengan ibadah sunnah. Apa yang terjadi? Allah jadi cinta kepada dirinya. Masya Allah. Jadi orang yang rajin sholat sunnah, Allah jadi apa? Cinta. Allah cinta. Orang yang rajin ibadah sunnah termasuk sholat sunnah menutupi kekurangan wajib, punya rumah di surga. Dan orang yang rajin ibadah sunnah, Allah jadi apa? Cinta. Kalau Allah udah cinta, apa yang terjadi? Bareng-bareng, ya Allah yang belum nikah semoga jodohnya solehah ya Allah. Amin. Amin. Enggak, udah yang belum nikah ini ya. Ini bahaya ini yang belum nikah ini. Hati-hati. Nanti manusia bangkit dari alam kubur, ada yang begini nih jalannya. Nah, goyang. Tapi bukannya ibu-ibu, siapa? Laki-laki. Siapa Ustadz? Man lahu imro'atani fayamilu ila ihdahuma. Laki-laki yang punya istri 2. Setuju nggak ibu? Syukurin. Baru udah terus ya. Laki-laki yang punya istri berapa? 2. Tidak berlaku adil, bangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar, jalannya sengkleh, miring. Kalau enggak apa? Ini hadis Rasulullah, Rasul yang bicara. Kalau adil, Gagal dong. Nggak goyang. iya nggak goyang. Berapa istrinya nih? 2. Berapa istrinya? 2. Enggak, 3 nggak tahu saya, cuma 2 ini hadisnya ini. Saya nggak tahu kalau 3 ya. Saya nggak tahu kalau 3 ini berapa nih? 2. Jadi kalau ada suami nikah lagi, laki-laki nikah lagi, nah apa nyebutnya? Seng? Enggak, kalau dia tidak Adil. Kalau adil? Wih, Kok nggak boleh juga. Dah ya, Allah jadi apa nih? Allah jadi apa? cinta. Ya, sama-sama. Cinta. Iya, cinta. Allah jadi cinta. Ya, Ferry, Ade, Allah jadi apa? Cinta. Kalau Allah udah cinta, apa yang diberikan? Jangan dibeliin Ustadz, ini saya akan bahas. Kalau Allah udah cinta, apa yang diberikan? Sama-sama yuk. La inista'azani la uizannahu. Kalau Allah udah cinta kepada kita, musibahnya dijauhin, musibahnya dihindarin. Kalau Allah udah apa? Cinta. Ada laki-laki playboy, jahat, maunya suka mainin perempuan, tapi wanita ini dicintai Allah, itu laki-laki disingkirin. Bang Akbar playboy, jahat, deketin perempuan hanya pengen main-main aja. Apa? Ini perempuan orang ahli ibadah, disingkirin sama Allah. Masya Allah. Beneran ini, Masya Allah, beneran ini. Terusin ya nih? Ya, Terusin. Yang pertama apa tadi nih? Di sini. Allah kalau udah cinta apa tadi? Musibah jauhin. Ibu, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis kursi. Allah kalau udah cinta sama kita, musibah diapain? Jauhin. Musibah di Jauhin. teman-teman barangkali setelah ini bisa dipoto ini. Iya. Ya. Dipoto Adek. Ya. Nah, contohnya ini sering saya bicarakan di beberapa pengajian. Mas Slamet yang nemenin saya juga udah pernah ngalamin begini. Mukti kawan saya tinggal di Cepete, kerja di Tambun. Tinggal di mana? Cepete rumah siapa? Rumah dia kayaknya. Iya, rumah dia, rumah Ustadz juga di Cepete. Nah, tinggal di mana tadi? Kerja di Jalan MT Haryono Cawang. Terjadi kecelakaan nasional. Berita nasional udah memberitakan. Mukti pakai motor, di depannya taksi, di belakangnya truk air isi ulang. Apa yang terjadi? Karena supirnya mengantuk, yang seharusnya menginjak rem, jadi menginjak gas.
Ini fotonya ada di sini. Itu motornya Mukti udah nggak berbentuk motor. Udah nggak berbentuk motor. Bahkan dia ada di kolong truk. Ada di kolong apa? Nah, belum lama ketemu di pengajian. Sehat badannya. Saya tanya sama dia, Mukti udah di ronsen sama dokter. Alhamdulillah tat, nggak ada kenapa-napa. La ilaha illallah. Saya tanya lagi, Mukti udah diurut belum sama Haji Naim? Tahu Haji Naim? Yang di mana? Iya. Kata dia, enggak tat, enggak, alhamdulillah. Loh, saya teringat. Coba sama-sama yuk, kita lihat whiteboard. Orang yang rajin ibadah sunnah, Allah jadi apa? Sama-sama. Orang yang rajin ibadah sunnah, Allah jadi apa? Kalau Allah udah cinta, yang pertama diapakan? Musibah diapain? Kalau begitu, musibah yang menimpa Mukti kok dijauhin? Kayaknya Mukti ada ibadah apanya nih? Kata Mukti begini, demi Allah Ustadz, saya berusaha sholatnya selalu berjamaah di masjid. Dan saya berusaha sholatnya berada di barisan paling depan. Dan saya berusaha menunggu datangnya panggilan azan. La ilaha illallah. Yang saya bilang apa? Allah diutamakan. Jangan diapakan? Sisakan. Allah diapakan? Jangan Saya sering banget di kantor-kantor, pegawai kantor, sholat asar jam 4:30. Zuhurnya jam 2. Allah, di sini, kalau di sini ada nggak kayak begitu? Oh, tepat. Hah? Masya Allah. Orang yang dahulukan Allah, Allah jadi apa? Cinta. Musibah diapain? Jauh. Mas Slamet. Mas Slamet ini terbiasa, alhamdulillah, terbiasa puasa sunnah Senin Kamis. Itu mobil yang akan menimpanya ketika dia menjelang buka puasa hari Kamis kemarin. Ini selalu Senin Kamis Mas Slamet ini. Apa? Itu sejengkal, ya Slamet ya. Sejengkal lagi mau menabrak. Itu sejengkal lagi mau, secara logika orang di sekelilingnya udah teriak. Mas Slamet boncengin anaknya namanya Nadia. Ya, itu Mas Slamet hari apa? Itu hari Kamis. Sedang apa? Sedang puasa sunnah. Udah terbukti banyak, udah terbukti orang yang rajin ibadah sunnah, musibahnya diapain? Makanya yuk sama-sama Quran dihidupkan lagi, Quran dibaca lagi, Quran dihafalkan, sedekahnya ditambah lagi, duhanya jangan sampai bolong, tahajudnya yuk bangun, apalagi sebelum sahur ini ada kesempatan untuk sholat sunnah tahajud, apalagi di bulan Ramadan ini hidupkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Allah jadi cinta. Kalau Allah udah cinta sama kita, musibahnya diapain? Jauh. Allahu Akbar. Sebentar, Akbar. Akbar nanti Akbar bawa mobil bawa motor. Motor ya. Akbar bawa motor. Nanti jam 4 pulang jam berapa pulang kantor? Jam 4:30. Nah, Akbar nanti Bang Akbar naik motor jam 4:30 di jalan kecelakaan apa tidak? Allah tahu enggak? Allah tahu. Allah tahu enggak? Allah tahu. Akbarnya? Enggak. Tolak bala, tolak musibah. Bukan hanya dengan sedekah. Sholatnya di awal waktu. Sholatnya berjamaah di masjid. Akbar rajin Senin Kamis. Akbar rajin tahajud. Akbar rajin duha. Itu pun secara tidak langsung menolak bala, menolak musibah. Kenapa? Bang Akbar deketin Allah. Bukan dengan wajib aja. Dengan apa? Sunnah. Allah jadi apa? Cinta. Allah kalau udah cinta, musibahnya Bang Akbar diapain? Amin. Semalam tahajud? Jujur? Belum. Oh, belum. 2 aja. Tadi qobliyahnya enggak. Semalam tahajudnya belum. Tadi 2, jujur. 2, tadi 2, jujur. Enggak. Oh, sempurna lah sudah. Ya Allah, ya Rahman. Hati-hati naik motor kalau begitu. Hati-hati. Ya, pokoknya hati-hati aja pokoknya dah. Udah kita sih kalau begitu Bapak, orang mah taunya tolak bala dengan apa aja? Dengan apa? Ternyata ibadah sunnah pun tolak apa? Yuk mulai saat ini sahur kan imsak jam 4:30 lewat 7 atau lewat 6. Yuklah bangun sahur jam 3:30, sholat sunnah dulu deh, tahajud dulu. Ini Ramadan ini momentum yang paling bagus ini. Allah jadi apa ya sama kita? Musibah diapain? Jauh. Ini yang kedua. Yuk. La in sa'alani la u'tiyannahu. Allah kalau udah cinta sama kita, apa yang dia mau dikasih. Ini nih, dia mau jodoh, dikasih nggak? Kasih. Dia udah nikah deh? Belum nikah deh. Kan banyak cewek cantik di sini deh. Akbar udah nikah ya. Nah, kalau dia mau diapain?
Kasih. Kalau Allah apa? Cinta. Masya Allah. Yang kedua, Allah cinta. Apa yang terjadi? Kasih. Kasih apanya? Apa yang dia mau. Apa yang dia mau. Apa yang Inginkan lah. diinginkan? Diberikan. Sama siapa nih? Allah. Terbukti udah. Saya ngisi pengajian di Kemendikbud tiap bulan. Di samping gedung FX. Ada jamaah saya namanya Bob. Bob Sadino. La haula wala quwwata illa billah. Bukan itu. Ini beda lagi bomnya ini. Mali. Harus sabar, saya puasa di sini. Bob, saya saat itu teman-teman bicara dahsyatnya puasa sunnah Senin Kamis. Bob, saya bilang, Ustadz, saya pengen nikah, belum ketemu jodohnya. Saya bilang, Bob, coba deh rajin puasa sunnah. Saya tanya sekarang, puasa sunnah Senin Kamis wajib apa sunnah? Sunnah. Wajib apa sunnah? Sunnah. Bob ternyata ngamalin. Bahkan teman-teman sampai janji sama saya. Coba angkat tangannya. Yang mau nikah cepat angkat tangan. Nggak ada yang mau cepet ini? Dek, makin cepet ya dek? Ayo, janji sama saya. Ya Allah, Ya Allah, saya berjanji. saya berjanji. Insya Allah. Habis Habis lebaran. saya Saya mau puasa puasa sunnah. sunnah. Dah sama Allah. Ya, coba dulu deh. Bener apa enggak ini? Lah, ibadah harus diapa? Paksa. Nanti akan Biasa. Bob 3 bulan kemudian ketemu saya di parkiran mobil di Kemendikbud. Assalamualaikum Ustadz. Ini udah 3 bulan kemudian. Saya udah sampai lupa dengan wajahnya Bob. Masih ingat nggak dengan saya Ustadz? Siapa ya? Itu Ustadz. Saya diam dulu disuruh janji sama Ustadz puasa Senin. Saya saat itu cuma nyuruh janji apa? Puasa apa? Senin aja cuma sehari doang kan. Adik, coba deh. Habis lebaran sehari aja. Syukur-syukur 6 hari. 6 hari apa? Syawal. Syawal. Kalau bisa deh, kalau nggak mampu Senin Kamis, ya sebulan 3 kali deh. 13, 14, 15 Hijriah. Puasa Ayyamul Bid. Coba deh. Ternyata Bob ngamalin. Dia bawa undangan. Ustadz, ini undangannya. Undangan apa? Insya Allah bulan Agustus saya menikah. Allah. Saya teringat nih. Allah kalau udah cinta, apa yang dia mau diapain? Makanya yang nikah lama, yang belum ketemu jodoh, ya, itu insya Allah deketin Allah. Bukan hanya dengan wajib. Udah wajibnya subuh kesiangan, zuhurnya jam 4:30, asar 4:30. Mau nikah maunya cantik, putih, tinggi, soleha, kaya. Yang begitu banyak. Cuman mau nggak sama dia? Nah, benar apa enggak ini? Dia harus dengan apa nih? Dengan ibadah apa? Sunnah. Orang yang rajin ibadah sunnah, Allah jadi apa? Cinta. Musibahnya diapain? Jauhin. Yang dia mau dia kalau apain? Kasih. Orang yang pengen nikah, pengen punya jodoh, pengen punya keturunan, rumah tangga barokah, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, hajar deh tahajudnya nanti malam. Jangan lagi 2. Habis tahajud sebelum makan sahur, baca deh Quran meskipun cuma 1 ainan aja. Deketin. Ustadz berat. Dulu saya mengawali puasa sunnah pun berat. Harus diapain? Paksa. Kalau kita udah terbiasa puasa sunnah, ngadepin Ramadan, puasa kayak begini siang hari, sebagian orang barangkali yang saya bilang tadi kaget, karena dia udah biasa sunnah sebelum-sebelumnya, biasa ngadepinnya. Subhanallah. Jadi mau ya? Mau? Ferry, udah nikah juga? Oh, banyak yang belum menikah di sini. Akbar mau ngamalin ini nih? Udah. Enggak, buat yang lain, mau enggak? Apa mungkin punya apa gitu, mau enggak ini? Boleh, Ustaz, boleh. Emang apa hajatnya? Apa kemauannya? Tahu. Nggak mau haji? Mau dong. Ya itu kemauannya itu. Ya begitu ya. Dan yang terakhir dari saya sebelum kita buka pertanyaan, apa itu? Allah kalau udah cinta sama kita, musibah dijauhi, di ijabah skala doanya. Apa yang 3? Fa iza ahbabtuhu kuntu sama'ahul ladzi yasma'u bihi. Allah kalau udah cinta sama dia, anggota tubuhnya diberikan hidayah. Allah. Apa nih? Anggota apa? Anggota tubuhnya diberikan hidayah. Gara-gara kita apa? Apa? Allah kalau udah cinta sama dia, tangannya maunya ngambil yang halal. Allah kalau udah cinta sama dia, kakinya
maunya ngelangkah ke tempat yang baik, ya masjid, musola, majelis taklim. Kalau dia nggak taraweh, ada gelisah gitu. Allah kalau udah cinta sama dia, mulutnya kalau bicara selalu yang baik, nggak nyinggung perasaan orang, menenangkan hati orang, semakin termotivasi ibadah. Allah kalau udah cinta sama dia, ini telinga maunya dengar yang baik. Dan Allah kalau udah cinta sama dia, matanya pun diberikan hidayah, maunya ngelihat yang baik-baik. Kalau laki-laki ngelihat ada perempuan seksi dan cantik di depan di jalan raya, matanya malah menikmatin begini. Dia belum dicintai Allah. Ya aku. Pak Akbar, jujur, pernah nggak kayak begitu? Dulu muda pernah. Dulu sekarang nggak. Ini nggak, jangan dibilang gimana. Ini udah janji Rasulullah. Allah kalau udah cinta sama dia, kaki maunya kemana? Ke majelis taklim, maunya ke sholat taraweh. Allah kalau udah cinta sama dia, tangannya nih kalau nggak megang Quran, gelisah hati. Kenapa begitu Ustaz? Allah cinta sama dia, anggota tubuhnya dijaga sama Allah. Allah kalau udah cinta sama dia, jujur, kalau ada laki-laki ngelihat perempuan cantik, matanya menikmatin. Ada nggak kayak begitu cowok tuh? Ada. Cowok daerah mana, Bu? Yang paling depan Pak Akbar kalau begitu dong. Oh, kamu belum mencintai Allah, kamu Pak Akbar. Makanya ada kacamatanya tuh, biar apa? Nah, jadi bagi Allah kalau udah cinta gimana? Itu matanya dijaga. Doanya diapain? Ada tamu ke rumah saya. Orang tua jam 12 malam. Pasangan suami istri. Saya ditelepon istri saya. Ketika itu saya sedang di Jati Padang. Pak, ini ada tamu. Ada apa sama tamunya jam 12 malam? Ini minta air. Paham maksud saya ini? Minta air, didoain. Kenapa? Katanya anaknya mau lahiran. Allah. Sebenarnya kalau kita yakin, saya pernah ngamalkan ini. Saya demi Allah pernah ngamalkan. Gimana caranya? Ada doanya. Ada doanya, ini air saya taruh begini nih. Habis tahajud, habis duha, saya baca doa. Ya Allah, semoga lahirnya ini normal, sehat. Bahkan anak saya lahir gratis. Allahu Akbar. Airnya diminum. Bukan sama saya, karena nggak hamil. Sama siapa? Sama istri saya. Diminum airnya. Sebagian diapain? Usap. Beneran, Haura anak saya. Haura lahirnya normal, sehat. Bahkan lahirannya gratis demi Allah. Allah. Bisa Pak Akbar. Pak Akbar barangkali ada tetangga sakit gigi. Sini air. Kata Pak Akbar. Al-Fatihah. Minum. Kira-kira sembuh nggak nih orang ini? Disembur saya. Ya, doanya diijabah, musibah dihindari, anggota tubuh diapakan? Dijaga. Ya, Bapak konsentrasi sekarang yuk. Kalau kaki kita nih malas ke masjid, paksa yuk. Paksa. Kalau kaki kita nih mau sholat malas banget, zuhur, jangan pernah deh meremehkan waktu sholat. Bareng-bareng. Allah. Yuk, handphone sementara diinikan. Bareng-bareng. Allah. Jangan disisakan. Gimana? Allah jangan disisakan. Dan itu rumusannya. Pengen dicintai Allah, Allah jangan diapa? Sisakan. Apalagi yang belum dapat jodoh, apalagi yang belum punya keturunan, apalagi yang barangkali usahanya belum maju, Allah jangan disisakan. Diapakan? Utamakan. Begitu Pak. Silakan dibuka pertanyaan. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas paparannya, menarik sekali. Tentunya supaya Sampai berapa ya? jam berapa ini kita? 12, 20, setengah 2. 13. 20 ya? 30. Berarti 10 menit lagi ya? Ya. 2 pertanyaan dulu Pak Ustadz yang kita oke, buka silakan. ya. Tanya, silakan. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya, silakan. Nggak ada speaker lagi siapa Pak? Makanya nggak ada. Oh, nggak ada lagi ya. Tolong sebutkan nama ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Aisyah. Aisyah ya. Aisyah Pak Aisyah. Aisyah. Iya. Ini Ustaz, saya kan sering sholat duha nih. Saya nanya, kalau Ustaz kan tadi bilang 12 rakaat itu mendapatkan diberikan rumah istana ya, maksudnya istana di surga. Kalau sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat itu apa yang didapatkan? Oh, Masya Allah. Fondasi. Aisyah itu Sekalian atau satu dulu? Sekalian. Yang lagi. Silakan. Sekalian. Satu lagi. Yang laki barangkali atau perempuan lagi. Silakan. Bar jelas Bang Bar. Jelas ya. Silakan ada lagi.
Silakan. Saya ini yang Ustaz. Oh iya, silakan dia. Silakan. Untuk sholatnya, biasanya kan ada yang 4 rakaat atau 2 rakaat. Ada yang mengatakan 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 2 rakaat. Bagaimana yang baik? Iya, silakan sini. Ya. Pak siapa ini? Pak siapa? Unggul. Ibu Aisyah. Jadi ada 4 wanita yang dijamin surga. Sayyidat Ahlul Jannah. Di antaranya adalah istrinya siapa namanya? Asia. Terusin. Kalau sholat sunnah duha yang 12 rakaat punya apa? Istana di mana? Surga. Bagaimana kalau saya sholat sunnah cuma 2, 4, 6 dapat keutamaan yaitu sujud. Apa namanya? Sujudnya. Tidak ada konteks hadis yang mengatakan 6 rakaat dapat fadilah ini. Enggak. Itu yang saya temukan adalah berapa? Yang 4 dengan yang 12. Yang 4 itu apa? Barang siapa yang sholat sunnah duhanya 4 rakaat, kebutuhannya hingga petang hari diberikan sama Allah. Hingga apa? Sore hari. Ya, tapi kan bagi saya nggak cukup dengan sore hari. Makanya saya tambah. Itu Bu Aisyah. Jadi nggak ada keutamaan khusus 6 rakaat atau 8 rakaat. Yang saya temukan hadisnya apa? Yaitu minimal 2 rakaat, 4 rakaat sholat sunnah duha. Dicukupkan kebutuhannya sampai sore hari. Sedangkan yang 12 rakaat akan punya dari di surga. Tapi dia dapat keutamaan apa? Sujud. Oke, sebentar sini Bapak, sebentar sini. Yuk, bareng-bareng. Amal ibadah yang membuat kita sering sujud apa? Konsentrasi semuanya. Ade dengan Ferry. Amal ibadah yang membuat kita sering sujud apa itu? Amal ibadah yang membuat kita sujud sholat. Semakin sering sholat, semakin sering apa? Sujud. Nah, kalau kita udah sering sujud, apa yang Allah temukan, apa yang Allah berikan? Alaika bikasroti sujud fa innaka la tasjudu sajadatan illa rafa'akallahu biha darajat. Sekali sujud derajatnya Allah angkat. Sekali sujud dosanya Allah ampuni. Salat tarawih 8 rakaat, dalam 1 rakaat berapa sujud? 2. Kalau 8 rakaat berapa kali sujud? 16. Ini belum witirnya, baru tarawih 8 rakaat. Maka ketika teman-teman nanti malam sholat tarawih dan semalam sholat tarawih 8 rakaat, berarti dengan izin Allah dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, 8 derajat Allah angkat, 8 dosa, 8 kesalahan Allah ampuni. Orang yang sering sujud, apa nih? Yang keempat, kembali ke mas ini. Yang keempat, apa nih? Derajatnya diangkat, dosanya diampuni. Udah terbukti. Orang yang dagang, amalin dia sering sujud. Terbukti dagangannya laris. Nih Pak, nih sebentar ya. Jangan pernah remehkan sholat berjamaah di masjid. Saya tinggal di Cipete. Di mana? Cipete. Di Cipete ada masjid namanya Masjid Al-Akhyar. Jamaah sholatnya banyak. Ada jalan Bunga Melati. Itu arah menuju Masjid Al-Akhyar. Dagangan di situ banyak. Ketoprak yang dagang Mas Purnomo. Kemudian nasi goreng yang beneran ya, emang saya tahu, saya apa namanya. Gorengan yang dagang Mas Slamet. Kemudian nasi goreng yang jual Mas Seno. Soto ceker yang menjual Arom. Saya tanya sama dia, "Rom, Seno, Purnomo, gimana dagangan di sini?" "Alhamdulillah Ustadz, lancar semua, rezeki nambah." Apa yang membuat mereka dagangan jadi laris? Karena jamaah sholat di Masjid Al-Akhyar termasuk paling banyak di Cipete. Terbukti masjid yang banyak jamaah sholatnya, sekeliling masjid kena cipratan barokahnya. Kita rajin sholat di masjid. Kita rajin sholat sunnah. Anak keturunan kita, pasangan hidup kita kena barokahnya. Kadang kita mengajari keluarga, termasuk anak, kadang gak perlu dengan ucapan. Dengan apa? Contoh. Kalau anak rajin sholat, kalau orang tua rajin sholat, insya Allah anaknya ngeliat, akan diikuti. Jadi kena berkahnya siapa? Semuanya. Sekeluarga. Orang yang sering sujud, derajatnya diangkat. Orang yang sering sujud, dosanya banyak diampuni. Ada lagi. Apa? Sorga itu banyak tingkatan.
tingkatan yang paling tinggi sorga adalah sorga Firdaus. Fa'aini ala nafsika bikasrati sujud. Kata Rasulullah, orang yang sering sujud berarti sering apa? Salat apa? Sunnah. Dekat sama Rasulullah di sorga dan bareng-bareng masuk sorga Firdaus. Berarti yang kelima sekarang. Orang yang rajin sholat sunnah masuk sorga apa? Sorga yang paling apa? Tinggi. Sama siapa? Rasulullah. Jadi kalau begitu, pengen dekat sama Rasul, nggak hanya baca sholawat, mudah sekali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu mudah sekali bagi saya. Tambah dong, tarawih jangan bolong. Kalau barangkali teman-teman masih kerja, masih di jalan, nggak sempat tarawih karena kondisi, ya udah, abis pulang kerja, sholat tarawih, nggak jadi masalah. Begitu ya. Jangan tinggalkan sholat sunnah. Apalagi di bulan yang mulia ini. Hajar sholat sunnahnya. Kita akan banyak diampunin dosa. Banyak diangkat derajat. Dekat sama siapa? Sama siapa? Siapa? Di mana? Surga apa? Begitu Mbak Aisyah. Sekarang Pak Unggul. Berarti unggul semua, unggul terus ya. Nah, tadi apa pertanyaan saya lupa. Apakah dua-dua atau 4 sekaligus? Apakah sholatnya dua-dua apa 4 sekaligus? Memang dalam rujukan hadis yang paling tepat apa? Dua-dua. Apalagi kita dalam kondisi berjamaah di masjid. Oke, ke saya lihat. Masjid kan biasanya ada timing waktunya tuh. Ya, habis apa? Habis apa? Azan. Menunggu apa? Komat. Karena timing waktunya. Datanglah Pak Unggul. Datanglah adik sama Ferry. Allahu Akbar. Dua dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lihat. Masih ada nggak waktunya? Kalau ada waktunya, tambah lagi. Berapa? 2. Jadi berapa semuanya? 4. Maka harapan saya, pesan saya, yang paling afdol, yang paling baik, 2. Nah kalau umpama dia baru datang, coba tolong jawab yang jujur. Semoga yang jawabannya benar, Allah tambah rezekinya ya Allah. Amin. Kita mah puasa-puasa begini banyakin apa? Banyakin apa? Doa aja udah, insya Allah doanya diijabah. Amin. Datanglah akbar ke masjid. Allahu Akbar. Sholat sunnah qobliyah zuhur. Tiba-tiba Pak Unggul komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sat, gue baru mulai komat lagi. Terusin apa enggak ini? Bareng-bareng. Terusin apa enggak ini? Jangan deh, batalin. Nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Ya. Terusin apa enggak, Bu? Jangan. Batalin. Kenapa batalin? Karena belum 1 rakaat. Belum mulai ini. Kamu pintar kamu nih. Masya Allah. Ajaran Ustadz yang tahun lalu itu. Oh, Allah. Jadi, yang itu ceramah saya tahun lalu itu. Masih ingat, Fer? Belum ini apa namanya? Belum sujud. Oh, berarti yang ibu-ibu itu kemarin nggak dengar kayak tahun kemarin ya? Oh, menyesal kalian ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Jadi gimana Bang Amar? Baru mulai nih. Allah, Ferry. Allah. Ferry ada saat itu? Ada. Akbar ada? Pak Unggul ada? Oh, nggak ada ya. Allahu Akbar. Tiba-tiba komat. Teruskan nggak? Iza uqimatis sholah fala sholata illal maktubah. Kalau udah dikumandangkan iqomah, tidak ada sholat sunnah. Kecuali apa? Wajib. Gimana caranya Ustadz? Saya pengen punya rumah di sorga. Di kodok. Abis zuhur, ba'diyah. Abis ba'diyah, qobliyah. Paham maksud saya nih? Nggak paham nggak maksud saya nih? Ya, jadi nggak habis waktunya diapakan? Di kodok. Apa dulu? Ba'diyahnya zuhur dulu. Setelah ba'diyah selesai, niat kodok qobliyah zuhur. Nah sekarang permasalahannya, ayo nih, Ferry dengan Akbar. Saya udah dapat 1 rakaat. Tiba-tiba komat. Allahu Akbar, nanggung. Terusin ya nih? Oh, hebat. Kenapa teruskan? Kemarin yang Ustaz. Kemarin. Nggak ada jawaban begitu kemarin. Nggak ada begitu jawaban. Kenapa begitu? Man adraka rakaah faqad adraka shalah. Udah dapat apa? 1. Diapakan? Tapi bacaannya, gerakannya diperingan. Dipercepat. Begitu Pak Unggul. Lebih baik apa? 2. Tapi saya sarankan kalau udah mau komat kalian datang, udah teruskan aja zuhurnya. Nanti qobliyahnya diapakan di kodok. Dah mulai saat ini jangan tinggalkan qobliyah ba'diyah. Jangan tinggalkan sholat sunnah. Silakan Pak. Barangkali ada yang tanya lagi. Cukup ya?
Bareng-bareng cukup ya? Cukup. Cukup? Jam 4. Atau kalau ada satu lagi Pak Ustadz mungkin. Enggak, bareng-bareng dulu komitmen kita nih. Komitmen. Ayo bareng-bareng. Cukup apa udah? Hah? Oke, sudah Pak. Karena mungkin waktu sudah masa habis. Sebelum kita tutup ada pengumuman untuk besok untuk mengisi ceramahnya adalah Ustadz Taufik Nuh MC ya, dengan tema akan belum ada temanya ya. Belum. Oke. Tapi Ustadznya udah confirm ya. Confirm. Oke. Dimohon kehadiran dari teman-teman semuanya. Sebelum itu mari kita membaca doa hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.